Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Abdul Wahid. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen modul ajar dengan materi yaitu bab 7, nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, pada pembelajaran akidah kelas 7 MTS. Nah, baik, kita langsung saja ya. Yang pertama itu informasi umum modul ajar. Nah, pada bagian ini berisi identitas modul, mulai dari nama, penyusun, sekolah, mata pelajaran, terus kelas atau fase, dan juga ada semesternya. Nah kan di modul ajar yang saya buat itu kan mulai dari nama ya, mulai dari nama penyusunnya yaitu Muhammad Fawaz Abdul Wahid. Nah itu terus nama sekolah saya itu, nama sekolahnya MTS Wasilatul Huda. Lalu mata pelajarannya itu mata pelajaran akidah. Nah, kelasnya kelas 7 atau fase D ya. Nah, itu semesternya semester genap. Nah, materi pokoknya itu nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, alokasi waktu 2 kali 40 menit serta jumlah pertemuan sebanyak 1 kali pertemuan ya. Itu informasi umum dari modul ajar. Nah, bagian ini juga berfungsi sebagai identitas dan gambaran umum dari modul ajar yang digunakan. Itu ya, jadi berfungsinya untuk sebagai identitas dan gambaran-gambaran umum dari modul ajar tersebut gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran atau bisa disingkat CP ya, si sama CP. Nah, itu CP ya. Terus itu merupakan kemampuan yang diharapkan dan dimiliki peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Nah, pada modul ini peserta didik itu diharapkan mampu memahami apa? Memahami kebesaran malaikat Allah ya. Memahami dan meyakini keberadaan malaikat Allah ya. Nah, mengetahui nama serta tugas-tugasnya dan mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu untuk capaian pembelajarannya. Lalu yang ketiga itu ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini itu merupakan target yang harus dicapai oleh peserta didik. Jadi, apa sih yang harus peserta didik dapat gitu, yang harus peserta didik capai, yang harus peserta didik kejar? Itu dalam modul ini terdapat 6 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama itu menjelaskan pengertian malaikat menurut ajaran Islam, lalu menyebutkan 10 nama malaikat beserta tugasnya. Terus ada mengidentifikasi hikmah beriman kepada malaikat. Yang selanjutnya menganalisis hubungan antara iman kepada malaikat dengan perilaku sehari-hari. Lalu ada menyajikan hasil diskusi mengenai nama-nama malaikat dan tugasnya. Lalu yang terakhir itu membiasakan perilaku positif sebagai bentuk keimanan kepada malaikat Allah. Nah, itu untuk komponen tujuan pembelajaran ya. Yang ketiga. Lalu yang keempat itu ada kata kunci. Nah, pada modul ini terdapat beberapa kata kunci, yaitu malaikat, iman, wahyu, rukun iman, amal, gaib, tugas, dan taat. Nah, itu kata kunci ini berfungsi untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang akan dipelajari ya.
Jadi materinya itu udah bisa dipahami mudah untuk peserta didik memahami materi yang akan dipelajari tersebut. Ya, jadi ada malaikat, iman, wahyu, rukun, iman, amal, gaib, tugas, dan taat. Itu. Lalu yang kelima itu ada profil pelajaran Pancasila. Nah, untuk profil pelajaran Pancasila ini yang dikembangkan dalam modul ini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, melalui materi ini, peserta didik diharapkan memiliki sikap disiplin, amanah, dan bertanggung jawab. Karena meyakini bahwa segala perbuatannya selalu dicatat oleh malaikat raqib dan atid, yaitu untuk yang kelima. Lalu yang keenam ada sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini yang digunakan dalam pembelajaran meliputi ada laptop atau komputer ya, terus LCD, proyektor, papan tulis, dan spidol. Nah, mushaf Al-Quran dan terjemahnya, lalu ada buku akidah akhlak kelas 7. Nah, selain presentasi atau video animasi tentang malaikat serta kartu make a match ya. Nah, sarana dan prasarana ini digunakan agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif ya. Jadi agar lebih nyaman untuk diajarkan ya, dan agar lebih bisa dipahami oleh murid-murid ya, oleh peserta didik. Nah, lalu yang ketujuh itu ada target peserta didik. Nah, target peserta didik ini pada modul adalah peserta didik reguler atau tipikal, yaitu peserta didik yang memiliki kemampuan umum sesuai dengan tingkat perkembangannya. Tuh, jadi target peserta didik pada modul ini adalah peserta didik reguler atau tipikal, yaitu peserta didik yang memiliki kemampuan umum sesuai dengan tingkat perkembangannya. Itu untuk target peserta didik. Nah, lalu yang kedelapan itu ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang digunakan dalam modul ini antara lain yaitu ceramah singkat, tanya jawab, diskusi, make a match, dan discovery learning. Nah, penggunaan ini berbagai metode tersebut bertujuan agar peserta didik lebih aktif dan mampu menemukan konsep pembelajaran secara mandiri. Nah, yang kesembilan itu ada moda pembelajaran. Nah, moda pembelajaran yang digunakan adalah tatap muka. Jadi guru dan peserta didik dapat berinteraksi secara langsung. Jadi selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi tidak online ya, tatap muka kan disebutnya. Jadi tidak melalui Zoom ya, daring, terus melalui apa aja ya yang berbentuk online. Jadi tidak berbentuk online, tapi berbentuknya tatap muka. Jadi langsung, pembelajaran langsung. Lalu ada ke-10 yaitu asesmen. Nah, asesmen ini digunakan untuk mengukur pencapaian peserta didik. Nah, asesmen individu dilakukan melalui tes tertulis dan penilaian sikap, sedangkan asesmen kelompok dilakukan melalui diskusi kelompok, kegiatan make a match, dan presentasi hasil diskusi. Lalu yang selanjutnya itu materi ajar. Nah, materi ajar yang dipelajari dalam modul ini meliputi pengertian malaikat, sifat-sifat malaikat, terus 10 nama malaikat beserta tugasnya, dalil iman kepada malaikat, hikmah beriman kepada malaikat, lalu ada perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya untuk materi ajarnya. Lalu selanjutnya itu ada pemahaman bermakna.
Nah, melalui pembelajaran ini peserta didik diharapkan tidak hanya memahami materi secara teori saja, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan membiasakan sikap disiplin, jujur, dan amanah sebagai wujud keimanan kepada malaikat Allah. Lalu selanjutnya itu ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini digunakan untuk membangun rasa ingin tahu peserta didik. Seperti apa? Nah, seperti yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan malaikat. Terus yang kedua itu mengapa kita wajib beriman kepada malaikat. Lalu siapa saja nama-nama malaikat yang wajib diketahui. Lalu apa tugasnya masing-masing malaikat. Dan bagaimana pengaruh iman kepada malaikat terhadap perilaku sehari-hari. Itu ya untuk pertanyaan pemantiknya. Lalu selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah pembelajaran ini terdiri dari 3 bagian ya. Jadi ada 3. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan yang meliputi salam, doa bersama, pengecekan kehadiran, apresiasi, motivasi, dan penyampaian tujuan pembelajaran. Terus yang kedua itu ada kegiatan inti yang terdiri dari tahapan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Nah, pada tahap ini peserta didik mengamati video, melakukan kegiatan make match, lalu berdiskusi dalam kelompok dan mempresentasikan hasil diskusi. Nah, yang ketiga itu ada kegiatan penutup yang meliputi penyimpulan materi, refleksi, pemberian tugas hafalan, dan penutupan dengan doa bersama. Lalu yang ke 15 ya, yang komponen selanjutnya itu ada refleksi. Nah, refleksi di sini itu dilakukan oleh guru dan peserta didik untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembelajaran serta sebagai bahan evaluasi untuk mempelajari berikutnya. Lalu yang selanjutnya itu ada glosarium. Nah, glosarium ini berisi istilah-istilah penting seperti malaikat, iman, wahyu, goib, nur, dan sangkakala yang membantu peserta didik untuk memahami materi dengan lebih mudah. Lalu, nah, yang selanjutnya itu ada lampiran. Ya. Nah, lampiran di sini itu bagian terakhir ya, yaitu lampiran yang terdiri atas bahan bacaan guru, lembar kerja peserta didik, lembar evaluasi, rubrik penilaian kognitif, afektif, psikomotorik, serta daftar pustaka. Nah, dengan adanya komponen tersebut, modul ajar dapat menjadi pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran secara terarah ya. Lalu sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Jadi pembelajaran agar menjadi terarah ya, sistematis, terus agar efektif juga ya, untuk bisa untuk dalam pembelajaran, untuk dalam mengajar peserta didik ya, dalam pembelajaran juga. Terus demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan ya, mengenai komponen-komponen modul ajar materi, nama-nama malaikat dan tugasnya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.